daerah Temanggung. Aku sama Ayu lagi mau ke tempat pelelangan ikan. Mau cari ikan bawal untuk dimasak nanti. Itu ada rame-rame di kolam. Kayaknya lagi mau bedah kolam. Kita samperin aja yuk. Pak, malu golek ge. Nih, kali ini aku lagi mau bantu nyari ikan. Semoga aku beruntung ya dapat ikannya. Ibarat peribahasa nih, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Niat hati mau beli ikan di tempat pelelangan ini, malah ngambil ikan bawalnya langsung dari kolam. Karena aku nggak bawa baju ganti, kamu aja Tot yang cari ikan bawalnya. Oke, aku ngerti. Ayo Pak, kita cari ikan bawalnya lagi. Berbekal saringan kecil ini, aku bersama bapak-bapak ini mau berburu ikan bawal air tawar. Nah, wes yakin aku, ikan bawalnya dapat ini. Iyalah, kosong ternyata. Gagal maning son. Wah, mantap nih. Dapat juga ikan bawalnya. Akhirnya kamu ketangkep juga yo. Jadi kita nih. Nih, Mantap. ikan bawal yang kita cari. Ini ikannya tergolong yang sangat gesit. Nangkepnya jangan sampai pakai hanya tangan kosong karena kalau pakai tangan bisa terluka, jangan sampai kegigit ya Pak ya. Iya, betul. Pak, golek mana Pak? Ikan bawal memiliki bentuk badan yang oval dan memiliki gigi yang tajam dan rahang yang pendek. Makanya, aku harus hati-hati biar enggak digigit sama ikan bawalnya. Wah, mantap ya Pak. Oleh kejutan. Kilo yuk. Nih ikan bawal ini tuh bisa berubah warna tergantung dengan kondisi airnya. Yuk, maning ini dulu yuk. Yuk. Wah, asik. Mas Dedi dapat ikan bawalnya lagi nih. Langsung saja masukin ke ember, Mas. Masih ada iki sate iki. Cukup ya? Heeh, ayo Mas. Pak, lo tak iki. sampun nggih. Matur nuwun nggih. Son iki sini. Ayo. Ya wes, langsung saja kita masak ikan bawalnya. Kita lagi mau masak ikan bakar bawal. Sambal mata. Mantap, ini bumbunya mau kita racik biar cepet matang. Ayo Bu. Yuk, racik dulu dong. Kuliner ikan bawal pertama mau kita bakar. Sebelum dibakar, kita iris tipis dulu bagian badannya. Tujuannya agar bumbu olesannya dapat meresap sampai ke dagingnya. Biar makin mantap, Mbak Risa mau bikin bumbu olesnya. Ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan garam. Diulek sampai bumbunya halus. Kalau sudah halus gini, tinggal tambahkan kecap manis. Terakhir dikasih mentega agar bumbu olesannya dapat merekat sempurna ke daging ikannya. Gak cuma ikan bawal bakar saja Tot, kita tambahkan sambal mata. Bahannya pun tidak ribet. Ada cabai merah, cabai rawit hijau, bawang merah, serai, dan terakhir daun jeruk. Nah, yang nggak boleh ketinggalan dari sambal mata ini adalah serai. Ini yang bikin rasanya lebih khas. Seperti dari namanya, sambal matah ini merupakan jenis sambal mentah yang disajikan tanpa memasak. Jadi bahan-bahan tadi hanya tinggal dipotong kecil-kecil dan terakhir ditambah minyak goreng. Lalu diaduk sampai sambalnya berminyak seperti ini. Sambal matahnya sudah jadi. Sekarang tinggal peran utamanya, yaitu bawalnya kita olah. Setelah dibersihkan, ikan bawalnya kita goreng dulu ya. Nih, sebelum ikan bawalnya dibakar, ini digoreng dulu. Tujuannya agar nanti matangnya lebih merata. Gorengnya nggak usah lama-lama, cukup sampai bagian luarnya kering seperti ini. Tujuannya agar ketika dibakar, ikan bawalnya tidak mudah hancur. Setelah digoreng, langsung saja kita bakar. Nah, kalau membakar ikan atau ayam, harus sering dibolak-balik kayak gini yo, agar dagingnya tidak jadi gosong. Kalau daging ikannya gosong, pastinya nggak bagus tuh buat kesehatan tubuh. Karena pada daging yang gosong mengandung senyawa karsinogenik yang dapat memicu kanker. Wah, bahaya banget yo. Asik, ikan bawal bakar sambal matanya sudah jadi nih. Sambal mata memang cocok dipadukan dengan banyak sajian, seperti ayam goreng dan ikan bakar. Namun kalau di Pulau Bali biasanya sambal mata
Dimakan dengan nasi lawar maupun ayam betutu. Sudah lapar Ki. Yuk kita makan. Ikan bawal bakarnya bener-bener meresap yuk bumbunya. Enak banget ya yuk. Ternyata ikan bakar memang cocok dimakan dengan sambal mata. Manisnya dapet, pedesnya juga dapet. Mantap tenan nih yo. Enak banget. Daging dari ikan bawal itu lembut banget, apalagi tadi pas dibakar ditambah dengan bumbu olesan. Nah, ditambah sambal mata, rasanya khas, pedes, dan mantap. Ciri khas sambal mata terletak pada rasa pedas dan aromanya yang khas dari serai dan daun jeruk. Sebelum kita masak olahan bawal yang kedua, aku mau ngajak kamu ke kebun cabai yuk. Loh, buat apa toh? Mau panen cabai? Bukan, tapi mau cari buah murbei. Buah murbei memang sudah jarang ditemui, karena buah ini memang tidak ditanam, tapi tumbuh liar di pegunungan maupun perbukitan. Nah nih, kita sekarang lagi mau nyari murbei. Murbei itu adalah sejenis tanaman liar yang biasa dijadikan campuran bahan masakan oleh masyarakat sini. Nah ini mau kebetulan banyak yang tumbuh, banyak yang udah mau siap petik nih. Mau nyari dulu ya. Oh, ini toh buah murbei. Buah yang sudah matang biasanya berwarna ungu kehitaman. Nah, kalau yang masih muda berwarna merah. Bener kan, Tat? 100 buat Ayu. Buah ini memiliki rasa asam dan manis tergantung tingkat kematangan buah murbeinya. Kalau nggak percaya, langsung aja dicobain yuk. Enak toh? Warna ireng-ireng ini loh. Nih, murbei yang warnanya udah agak kehitaman ini rasanya lebih manis. Beda kalau sama yang asem kayak ini warnanya masih merah-merah gimana gitu ya. Ah, ini nih kurang mateng. Enak tapi ya seger ya. Golek nih. Ayo. Iki. Buah murbei ini umumnya tumbuh subur di wilayah yang memiliki 4 musim seperti kawasan Asia Utara dan Amerika Utara. Namun buah ini bisa juga tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Di Asia dan Amerika Utara, pohon murbei ini tidak hanya diambil buahnya saja, melainkan daunnya juga. Daun inilah yang menjadi makanan pokok dari ulat sutera. Wah, baru tahu aku. Kayaknya sudah cukup nih murbeinya. Yuk kita langsung masak sama ikan bawalnya. Ikan bawal ini selain bisa dibakar, ini mau kita goreng. Nah, ini jadi masakan apa yuk? Bawal goreng crispy pasta murbei. Oke, kira-kira rasanya gimana? Yuk Mbak, kita masak Mbak. Yo, masak yo. Untuk membuat pasta murbeinya nggak ribet kok. Murbei yang sudah dicuci dan dibersihkan ini kita ulek halus sampai menyerupai selai. Ikan bawalnya kita potong memanjang di bagian dadanya. Setelah itu kita kasih bumbunya. Bumbunya nggak macem-macem, cukup garam saja. Oles sampai ke bagian dalam daging ikannya yo. Biar kalau dimakan kriuk dan renyah. Kita bikin adonan tepungnya. Tepung terigu kita campur garam, kemudian diaduk hingga merata. Ikannya dioles telur ayam ya Tot, biar tepung crispy-nya menempel pada daging ikannya. Yo iya dong, telur ayam ini memang digunakan untuk menempelkan adonan tepungnya. Tuh lihat, pada nempel toh, balur semua dengan tepung keringnya. Kalau sudah, tinggal digoreng. Jadi ada cara untuk goreng ikan itu minyaknya harus nunggu sampai benar-benar panas. Dan juga nanti dikasih tepung kering secukupnya saja. Ini tujuannya agar nanti ketika digoreng ikannya nggak lengket dan juga lebih crispy. Menggoreng ikan bawalnya jangan terlalu lama, cukup sampai daging ikannya berubah warna menjadi agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik ya Tot, biar matangnya merata. Oke, siap bosku. Kalau sudah daging ikannya kecoklatan, baru kita angkat dan tiriskan beberapa menit. Sekarang bikin pasta murbeinya ya. Bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan cabai merah diulek sampai halus. Kalau sudah, tinggal ditumis dengan minyak yang sedikit. Tumis sampai aromanya keluar. Terakhir, baru ditambahkan murbei yang sudah aku ulek tadi. Tumis dengan bumbu cabainya. Tumis sampai matang ya Tot. Iyo, aman wis toh. Tumisnya sebentar saja. Soalnya kalau terlalu lama, nanti pasta murbeinya akan terasa pahit. Cocok ya. Rene, kurangnya.
Sik, sabar. Wah, San penuh iki sambel iki. Nah, terima. Wangi toh? Coba. Wah. Enak iki lho. Waduh, utah sithik. Man. Enak tenan. Terakhir, pasta murbei tinggal kita oles ke ikan bawal goreng tepungnya. Wah, aromanya menggoda banget yo. Udah nggak sabar pengen nyicipin nih. Ya wes, nggak usah banyak basa-basi lagi. Yuk kita sikat. Daging ikan bawalnya sangat empuk, tapi bagian kulit ikannya kering dan renyah. Wah, sungguh perpaduan yang enak banget iki. Ditambah sama pasta murbei yang rasanya unik, rasa pedas, asin, dan ada sedikit rasa asam. Ketika dimakan dengan ikan bawalnya, malah jadi lebih enak. Daging bawal ini hampir sama seperti ikan gurame, tapi sedikit lebih lembut. Apalagi tadi udah digoreng mateng dan dicampur dengan pasta murbei yang tentunya pedas, asin, dan seger. Ini nih yang bikin pengen nambah lagi. Selain enak, ternyata murbei ini juga memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya dapat mengurangi resiko penyakit kanker. Karena dalam murbei terdapat senyawa antioksidan dan anti kanker. Selain itu, murbei kaya serat, jadi bagus untuk pencernaan dan dapat menyembuhkan penyakit sulit buang air besar. Indonesia memang kaya akan hasil alam. Tanaman jenis umbi-umbian pun banyak ditemukan di Indonesia. Salah satunya di Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Aku bersama Mas Dedi dan Anissa lagi mencari talas ungu di kaki Gunung Sumbing. Tanah yang licin dan rimbunnya pepohonan tidak menyurutkan semangatku untuk mencari talas ungu. Talas ungu merupakan tanaman asli Asia Tenggara. Tanaman ini tumbuh subur di daerah tropis seperti Indonesia. Biasanya tanaman ini hidup di dataran tinggi maupun di kaki gunung. Talas ungu mempunyai ciri batang dan bagian akarnya berwarna ungu. Wah, aku jadi penasaran yo. Pengen lihat langsung bentuk talas ungunya. Sekarang kita lagi cari talas ungu. Nah, bukan daunnya atau batangnya yang bakal kita olah, namun ubinya. Nah, sekarang kita gali dulu, baru kita ambil ubinya. Kalau di daerah Temanggung, talas ungu ini banyak ditemukan tumbuh di sekitar kebun kopi. Biasanya talas ungu yang siap panen itu kalau sudah berumur 5-7 bulan. Untuk memanen talas ungu, kita harus menggali tanah di sekitar batang. Jadi jangan dicabut langsung seperti singkong yo. Setelah tanah di sekitar akar sudah digali, baru kita ambil talas ungu yang berada di bagian akarnya. Wah, lihat nih. Hasilnya lumayan gede-gede yo talasnya. Nah, ini nih talas ungu. Jadi yang ungu itu hanya warna batangnya aja. Kalau ubinya itu sama, namun ukurannya itu lebih kecil daripada talas yang ada di Bogor. Wah, ini kakek mas yo. Ini mas, si akei yo. Umbi inilah yang akan dibersihkan dan siap diolah menjadi berbagai jenis makanan maupun minuman. Kira-kira enaknya dibikin apa ya?